teman-teman semuanya, kembali lagi bertemu sama saya di serial membahas istilah dan membahas berbagai tips. Kali ini kita membuka catatan kembali. Kita punya tips dari Pak Oscar, yang mana Pak Oscar itu adalah pemilik dari salah satu exchange terbesar di Indonesia, yaitu Indodax ya teman-teman. Oke, Pak Oscar bilang ada 5 aset yang mesti kita semua miliki untuk menyambut tahun yang akan datang. Di tengah pemberitaan ekonomi makro yang mengatakan krisis lah, resesi lah, inflasi ini itu, kita semua dikasih tips sama Pak Oscar. Ada 5 tips, 5 aset yang mesti kita semua miliki untuk menyambut 2026. Langsung aja kita bahas. Aset yang pertama adalah aset jaringan. Apa sih maksudnya aset jaringan itu? Aset jaringan yaitu kita tuh sebagai makhluk yang bersosial, kita mesti membangun koneksi. Kita bersosial dengan orang lain, dengan tetangga, kita mencari partner bicara yang lebih jangkauannya lebih luas lagi. Jangan pernah gengsi untuk bersosialisasi. Jangan pernah gengsi untuk membangun relasi. Kita harus berani tampil. Ketika kita ingin mendapatkan informasi baru, pengetahuan baru, kita harus berani untuk bertanya, berani untuk membangun relasi. Karena apa? Your network is your network. Jadi jangan gengsi untuk membangun relasi dengan siapapun tanpa pandang bulu ya. Dan jangan pernah gengsi untuk bersosial dengan lingkungan di sekitar kita. Karena dengan kita punya banyak relasi dan koneksi, itu akan memudahkan kita dalam segala hal. Tapi ingat, terbuka terhadap orang lain, tapi kita harus pilih-pilih. Pilih-pilih dalam apa? Dalam menentukan inner circle kita. Karena circle kita itu mempengaruhi gimana kita bertumbuh. Jadi kita harus bangun aset jaringan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Jangkau siapapun orang. Jangan pernah gengsi untuk bersosialisasi, menimba ilmu dengan siapapun. Yang kedua, aset pengetahuan atau investasi leher ke atas. Kenapa ini penting? Kita sebagai manusia, kalau otaknya ndak ada isinya yo terus piye gitu loh. Kita udah dibekali oleh Yang Maha Kuasa dengan otak dan akal itu gunanya untuk berpikir, gunanya untuk mengupgrade pengetahuan segala yang ada. Perluas wawasan kita, perluas pengetahuan kita. Dengan kita punya pengetahuan yang luas, ilmu yang cukup, itu akan menjadi bekal untuk kita supaya kita kedepannya bisa lebih adaptif terhadap segala hal. Karena ingat, zaman berkembang dengan sangat cepat. Kalau kita tidak adaptif, kita tidak cepat belajar, cepat bertransformasi, cepat menangkap informasi, ya wes, kita bakal ketinggalan. Jadi aset yang nomor 2 adalah aset pengetahuan. Jaringan kita punya, pengetahuan kita cukup luas. Dan kita lanjut di aset yang ketiga. Aset yang ketiga, kita membangun aset digital. Kenapa? Di era modern seperti ini, dengan perkembangan teknologi yang super cepat, masif, tapi cepat sekali ya perubahannya, kita juga harus menyesuaikan
dengan kita membuat etalase digital sebaik dan semenarik mungkin, itu menjadikan salah satu opportunity, peluang buat kita. Karena orang-orang itu akan melihat siapa kita di zaman sekarang ini dengan sosial media, salah satunya dengan sosial media kita. Jadi membangun personal branding yang baik di sosial media itu menjadi salah satu langkah untuk kita bisa lebih upgrade lagi, lebih adaptif lagi. Jadi yang pertama tadi, jaringan kita luas, pengetahuan kita luas, wawasan kita luas, dan etalase digital kita mantap. Kita ke aset yang nomor 4 adalah aset keuangan. Kita harus bisa belajar mengatur arus kas kita, uang masuk berapa, uang keluar berapa, cash flow harian kita, bulanan kita, pengeluarannya seperti apa. Kita harus belajar mulai dari sekarang, sedini mungkin, untuk bisa mengerti dan mau belajar budgeting, mau belajar literasi finansial. Karena apa? Karena dengan literasi finansial yang baik, manajemen keuangan yang baik, itu akan menjadi pondasi dalam kehidupan kita, sehingga bantalan kita dalam menjalani hidup ini lebih enak, lebih luas lagi, lebih mantap. Karena ketika kita punya literasi keuangan cukup, kita bisa mengatur pendapatan kita sekian, pengeluaran kita sekian, kita punya skala prioritas sedikit-sedikit seberapapun income kita, tapi dengan budgeting yang rapi, yang teratur, akhirnya sedikit-sedikit kita bisa belajar berinvestasi. Itu akan menjadi habit yang baik, sehingga semakin naik income kita, semakin menggulung income kita, kita akan semakin kuat fundamental kita secara ekonomi. Jadi aset yang keempat adalah aset keuangan, dan ini menjadi salah satu aset yang important dalam hidup kita, karena literasi keuangan itu harus kita ketahui sedini mungkin ya teman-teman. Walaupun penghasilan masih minim, tapi kita harus punya literasi keuangan yang cukup untuk bisa belajar berinvestasi, dan jangan lupa untuk berbagi. Aset yang kelima adalah skill, upgrade skill kita. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, perkembangan AI yang begitu cepat, dari GPT 3.0 sampai sekarang, itu perkembangannya cepat sekali. Kalau kita tidak adaptif secara skill kita akan tergantikan dengan mereka semua. Dan problemnya bukan lapangan kerja yang sedikit, tapi kapasitas kita yang nggak bisa mengikuti. Makanya kita harus bisa semaksimal mungkin memaksimalkan segala kemampuan kita, kreativitas kita untuk mengupgrade skill kita. Karena apa? Kita harus bisa jadi seautentik mungkin, menjadi the best di bidang yang kita tahu. Mari kita belajar fokus di skill yang kita bisa, fokus pelajari itu dulu. Karena kalau kita tidak adaptif di skill ini, kita nggak punya skill yang bisa kita andalkan, ya wes, kita bakal ketinggalan dengan yang lainnya. Aset yang kelima adalah skill. Jadi kesimpulannya, pesan dari Pak Oscar Darmawan sebagai pemilik salah satu exchange terbesar di Indonesia, yaitu Indodax, dan saya juga salah satu penggunanya. Terima kasih Pak Oscar, walaupun belum seberapa ya. Beliau berpesan kita, apalagi Gen Z, untuk menghadapi tahun-tahun yang akan datang, perkembangan zaman yang semakin cepat dan pesat, kita harus punya 5 aset. Apa aja? Yang pertama ada aset jaringan.
Dengan relasi kita semakin banyak, koneksi kita semakin banyak, jaringan kita semakin banyak, itu akan memudahkan kita dalam kehidupan tentunya. Tapi tidak cukup itu. Selain kita punya aset jaringan, kita juga harus punya aset pengetahuan. Jaringan kita luas, koneksi kita banyak, pengetahuannya kita cukup dan luas, itu akan menghasilkan return yang luar biasa. Ditambah lagi kita punya etalase digital yang cukup oke. Belajar membangun personal branding sejak dini. Contohnya saya pribadi sekarang sedang membangun personal branding dengan membuat channel YouTube untuk belajar ngomong di depan umum. Yang keempat adalah aset keuangan, manajemen keuangan yang baik, literasi keuangan yang cukup, kita praktekkan, kita ubah habits kita dalam mengatur finansial kita sedikit demi sedikit, sehingga kita memiliki kebiasaan yang baik. Kita bisa mengatur keluar masuknya uang, cash flow harian kita punya skala prioritas, akhirnya kita punya bantalan ekonomi yang kuat. Itu kombinasi yang mantap. Dan yang kelima adalah aset skill. Satu skill saja nggak cukup, karena kita harus diversifikasi. Jadi aset jaringan, aset pengetahuan, aset digital, aset keuangan, dan aset skill. 5 aset ini harus dimiliki, wajib dimiliki untuk kita semua untuk menghadapi tahun-tahun yang akan datang. Semoga tips ini bermanfaat, dan kalau ada kritik saran silahkan di komen di kolom komentar ya teman-teman. BTW disclaimer, saya bukan penasihat keuangan, saya bukan seorang motivator, saya cuma mau belajar ngomong di depan kamera. Saya mau belajar untuk mendeliver informasi. Jika masih ada banyak salahnya, mana yang harus saya koreksi, silakan di share di kolom komentar. Terima kasih.